Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfitria Nurinsyah Anesta, NIM 18210120. Dampak globalisasi sangat memberikan pengaruh yang sangat besar, terutama dalam bahasa Indonesia. Salah satunya adalah pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kedudukan bahasa Indonesia. Pada era saat ini, banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang atau generasi-generasi muda zaman sekarang menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi. Nah, mereka merasa bahwa bahasa gaul itu mudah untuk dilontarkan. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi? Apa saja pengaruh yang menyebabkan bahasa gaul dapat dikenal oleh orang lain? Dan bagaimana caranya agar kita dapat meminimalisasi penggunaan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari? Untuk itu, saya telah melakukan wawancara dengan narasumber mengenai pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kedudukan bahasa Indonesia. Marilah kita simak penjelasan dan pemaparan mengenai pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kedudukan bahasa Indonesia. Saya mengajukan 3 pertanyaan kepada narasumber mengenai pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap kedudukan bahasa Indonesia. Pertanyaan pertama, apakah yang menyebabkan seseorang menggunakan bahasa gaul? Dan apakah salah satu penyebabnya adalah faktor dari globalisasi? Apakah yang menyebabkan seseorang menggunakan bahasa gaul? Dan apakah salah satu penyebabnya itu adalah faktor dari globalisasi itu sendiri? Kemudian narasumber itu menjawab, faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan bahasa gaul itu adalah lingkungan, pergaulan, teknologi, dan penyebabnya itu narasumber tersebut mengatakan bahwa mereka itu akan merasa modern, akan merasa menghargai, akan merasa tidak kudet atau kurang update, dan mereka juga akan merasa bahwa mereka itu tidak ketinggalan zaman, sehingga mereka memutuskan untuk menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasinya. Seperti yang telah dikatakan oleh narasumber tadi, bahwa banyak sekali faktor penyebab seseorang menggunakan bahasa gaul. Nah, globalisasi pun memberikan pengaruh yang sangat besar, karena globalisasi ini sangat berkembang pesat. Salah satunya di bidang teknologi. Teknologi saat ini sangat berkembang pesat, dan sehingga dapat mempermudah untuk seseorang menyebarkan dan menerima informasi. Pertanyaan kedua, apakah bahasa gaul dapat mempengaruhi proses kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Saya mengajukan pertanyaan selanjutnya kepada narasumber mengenai apakah penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian narasumber itu menjawab, dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia, penggunaan bahasa gaul itu sangat mempengaruhi. Mengapa? Karena murid atau siswa-siswa lebih senang atau lebih sering menggunakan bahasa gaul dalam berkomunikasinya, sehingga murid-murid itu terbiasa dalam menggunakan bahasa gaul untuk kegiatan belajar mengajar, dibanding harus full menggunakan bahasa Indonesia secara menyeluruh dalam kegiatan belajar mengajarnya itu. Nah, mereka juga akan memberikan sedikit respon jika mereka belajar menggunakan bahasa Indonesia secara keseluruhan. Mereka selalu mencampuri bahasa-bahasa gaul dengan bahasa Indonesia, dan hal itu merupakan peristiwa campur kode itu tadi. Nah, terkadang juga bahasa gaul lebih dominan dari bahasa Indonesia. Jadi, murid itu akan memunculkan rasa malas, karena menurut mereka belajar bahasa Indonesia itu sangat membosankan, dan belajar bahasa Indonesia itu hanya saja mempelajari mengenai cerita, mengenai kalimat, mengenai puisi, tanpa mempelajari bahasa atau tanpa memperhatikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka tetap memilih menggunakan bahasa gaul
atau tetap menggunakan campuran bahasa gaul dengan bahasa Indonesia untuk kegiatan belajar mengajar mereka, karena menurut mereka hal itu sangat mudah dipahami ketika mereka mendengarkan sebuah materi jika tidak bahasa Indonesia secara keseluruhan. Pertanyaan ketiga, apakah penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi kedudukan bahasa Indonesia? Saya mengajukan pertanyaan yang selanjutnya kepada narasumber mengenai apakah penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi kedudukan bahasa Indonesia. Kemudian, narasumber menjawab dan berpendapat bahwa iya, penggunaan bahasa gaul dapat mempengaruhi kedudukan bahasa Indonesia, karena jika bahasa gaul digunakan dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung dapat menggeser kedudukan bahasa Indonesia. Nah, orang-orang juga lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul dalam penuturannya dibanding menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, karena alasannya bahasa gaul itu lebih mudah dalam penuturannya, dan mereka juga merasa bahwa jika menggunakan bahasa gaul mereka itu terlihat lebih selalu update, tidak ketinggalan zaman. Mereka juga berpendapat bahwa jika menggunakan bahasa gaul, mereka akan mudah bergaul dan mereka menghiraukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, hal ini menyebabkan bahwa bahasa gaul jika digunakan secara terus-menerus atau secara sering dilakukan secara terus-menerus akan memunculkan atau istilahnya akan menggeser bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Nah, berdasarkan dari hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan salah satu narasumber tadi, dapat saya simpulkan bahwa saat ini orang-orang sudah mengenal bahasa gaul dan bahkan kerap menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa aspek yang dapat menyebabkan terjadinya orang-orang menggunakan bahasa gaul. Seperti yang pertama, faktor lingkungan, faktor pergaulan, faktor budaya, teknologi, dan juga ada yang mengatakan bahwa mereka akan merasa lebih dihargai, akan merasa lebih pede, lebih keren jika mereka menggunakan bahasa gaul, dan mereka juga merasa bahwa jika menggunakan bahasa gaul mereka akan terlihat keren, terlihat lebih tidak ketinggalan zaman. Hal ini terjadi karena pengaruh era globalisasi yang semakin pesat, salah satunya dalam bidang teknologi. Saat ini, teknologi yang semakin berkembang dapat menjadi peluang membuka akses yang sangat luas untuk masuknya atau menerimanya sebuah informasi. Salah satunya adalah dengan terciptanya bahasa gaul, yang saat ini sangat dikenal oleh banyak orang dan dari berbagai kalangan tentunya, dan menyebabkan mereka selalu menyelipkan bahasa gaul dalam penuturannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan hal inilah yang menyebabkan peristiwa campur kode. Penggunaan bahasa gaul tentu saja memberikan dampak dan pengaruh yang sangat besar terhadap kedudukan bahasa Indonesia. Semakin sering masyarakat Indonesia menggunakan bahasa gaul dalam penuturannya, maka kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu akan terancam eksistensinya. Nah, orang-orang zaman sekarang, khususnya generasi milenial, lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul dibanding bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dengan alasan mereka akan terlihat lebih keren,
lebih gaul, lebih percaya diri, dan tidak ketinggalan zaman. Padahal, menurut saya, tanpa menggunakan bahasa gaul pun, kita tetap bisa bergaul dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya penggunaan bahasa gaul adalah dengan mencontohkan yang baik, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia tentunya. Kita juga harus menghilangkan perspektif orang-orang bahwa dengan menggunakan bahasa gaul, mereka akan terlihat keren dan dapat gampang bergaul dengan orang lain. Kita harus senantiasa merubah perspektif mereka itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil wawancara yang saya lakukan dengan seorang narasumber tadi. Mohon maaf apabila dalam tutur kata saya terdapat kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.